cara saya mengatasi yaitu untuk menjelaskan kasus ini, yaitu dengan cara memberi peringatan, pengarahan agar kasus tersebut tidak bisa terulang. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau misalnya dua kasus sama-sama mengandung benar, yang satu mungkin kasus pribadi guru tersebut atau satu masalah pembinaan, kita lihat dulu kasus mana yang kalau memang dia sama-sama penting, ya kita lihat. Misalnya kalau itu kasus misalnya mungkin guru ini isi, namun di sekolah juga ada kepentingan, kita lihat kasusnya mungkin karena dia belum pernah melakukan seperti ini, jadi dia misalnya suaminya sakit atau keluarganya sakit, ya kita berilah waktu atau 2 minggu, kita beri kesempatan. Kemudian kalau sudah selesai dia akan kembali melaksanakan kemudian yang saya tanyakan lagi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus ini? Langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama, kalau misalnya kasus diundang, kita beri pengarahan, kemudian kita beri pembinaan. Kalau memang kita bina, kita beri pengarahan secara lisan tidak bisa, kita beri pengarahan secara tertulis. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam menentukan keputusan pada kasus-kasus ini? Pada saat ada kegiatan kelompok guru, ya itu kita harus ikuti, itu wajib. Namun apabila guru tersebut barangkali punya urusan di luar, ya boleh saja dengan ketentuan apabila hasil daripada keputusan tadi bisa mengikut atau bisa bertanya kepada teman-teman yang sudah masuk. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di luar kita? Tantangannya itu banyak, terutama dari guru itu sendiri. Di satu pihak kita tidak bisa menerima secara logika, namun tantangan itu kan banyak. Kita lihat apakah ini pribadinya seperti kasus mungkin keluarga, ya kita suruh memilih penting mana keluarga dengan tugas pokok, ya kita suruh memilih. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa Bu? Ya. Terima kasih. Kalau untuk dijadwalkan tidak, karena kita tidak minta bahwa kasus itu ada. Ya. Jadi seandainya hari ini ada kasus, kalau bisa jangan sampai berlarut-larut, kita harus selesaikan hari ini. Jadi untuk berjadwal itu kasus tidak ada. Jadi harus diselesaikan secara kekeluargaannya dalam sekolah saja ya. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Misalnya kasus ini hanya masih bisa diselesaikan di tempat ini, kita selesaikan secara keluarga. Namun kalau kasus ini agak berat, saya butuh bantuan pembinaan dari pengawas atau poli untuk membantu. Namun dalam hal ini, selama ini kasus di sekolah ini belum pernah kita mengalami kasus seperti ini, karena kami di sini di sekolah ini sistem kekeluargaan, kekompakan itu sangat kuat. Sangat bagus sekali ya Bu ya. Dan pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua yang Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dari etika ini?
kekompakan kita di sekolah ini, kemudian kekeluargaan kita, kedisiplinan, karena dengan adanya kasus tadi yang selalu walaupun kita tidak pernah terjadi kasus itu di sini, namun setiap ada pertemuan selalu kita bahas tentang disiplin, kekeluargaan, kekompakan dan gotong royong selalu disampaikan secara umum, apalagi pada saat pertemuan. Oh, seperti itu. Sangat baik sekali ya Bu ya. Semoga tetap terjalin kekompakannya di sekolah ini. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, boleh minta waktunya sebentar. Saya ada tugas dari guru penggerak tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apa Ibu ada waktu? Ya, boleh, silakan. Ya, langsung saja ya Bu, kita buat wawancaranya. Yang ingin saya tanyakan di sini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Sejauh ini dalam pengalaman saya untuk mengidentifikasi dilema etika atau rujukan moral, saya juga sering mengalami hal-hal seperti itu pada siswa saya. Nah, dalam hal ini dilema etika harus benar-benar diperhatikan apabila saya harus menyelesaikan masalah tersebut. Artinya dalam hal ini saya harus mempertimbangkan apa yang menjadi risiko dari permasalahan tersebut dengan cara melihat risiko terkecil dari setiap permasalahan. Jadi ketika ada kendala yang dihadapi, harus mempunyai pertimbangan yang baik, mana jalan keluar yang mempunyai risiko terkecil, maka itu yang kami tempuh. Oh gitu. Sekarang Bu, pertanyaannya lagi, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk dalam hal ini kadang kita merasa dilema kalau dalam mengambil keputusan seperti ini, tetapi saya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan yang universal dengan melihat dampak hasil dari keputusan yang menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Artinya tidak meninggalkan hal-hal yang bersifat urgen, juga tidak meninggalkan hal-hal yang bersifat sepele. Jadi mengambil mana yang mempunyai unsur yang paling positif, itu yang akan kita dahulukan. Oh iya gitu Bu. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Dalam menyelesaikan masalah, saya melihat permasalahan tersebut, menentukan dulu siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, serta mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dalam permasalahan. Jadi tidak serta-merta ketika ada suatu masalah langsung mengambil keputusan, tetapi melibatkan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, siapa-siapa yang paling berhak dimintai pendapat seperti itu, kemudian menyelesaikan permasalahan satu demi satu dengan mengumpulkan fakta-fakta tersebut. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada pengambilan keputusan, kita tetap pada filosofi seperti pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang berpihak pada murid dan tujuan akhirnya adalah siswa. Dikhawatirkan ketika kita mengambil keputusan ada pihak-pihak yang kita rugikan, misalnya memihak pada murid hingga akhirnya merugikan siswa itu sendiri. Jadi mengambil keputusan kita ambil filosofi yang ada pada Ki Hajar Dewantara. Oh gitu. Kemudian Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi dalam mengambil kasus-kasus jika terjadi kasus seperti dilema etika, memang kadang hal ini kita
biasa merasa bingung dalam mengambil keputusan antara individu atau masyarakat, karena pengambilan keputusan ini kadang baik untuk kita tetapi belum tentu baik di mata masyarakat. Jadi banyak perbedaan yang harus kita sikapi dengan mengambil sikap yang betul-betul positif, sehingga tidak merugikan diri kita sendiri ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Tentu saja mengambil ini dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kemudian ikhlas dalam mengambil keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang benar-benar konsisten. Oh, gitu ya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa, Bu? Terima kasih. Untuk sejauh ini saya tidak mempunyai jadwal tertentu. Saya hanya melihat kasus yang mana yang harus kita dahulukan jika terjadi kasus yang kita alami, kemudian menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan melakukan diskusi mencari jalan terbaik dari kasus yang kita hadapi. Oh, jadi mengundang temannya begitu ya Bu dalam kasus ini? Iya, meminta pendapat ke teman guru, rekan sejawat atau yang lain. Kemudian Bu, pertanyaan ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah Ibu dalam membantu pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam hal ini ketika mengambil keputusan pastilah kita membutuhkan orang lain. Jadi kita membutuhkan seseorang untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini saya selalu berkoordinasi dengan rekan guru dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Sekarang Bu, pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang disampaikan kepada Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya ambil bahwasanya setiap mengambil keputusan tidak serta-merta langsung mengambil keputusan, tetapi membutuhkan pertimbangan yang matang, melihat ke depannya hal positif apa yang bisa kita ambil, kemudian hal negatif apa yang harus kita tinggalkan, apa dampak dari keputusan yang kita ambil sehingga bisa berdampak pada siswa, peningkatan mutu sekolah, juga berhati-hati dalam mengambil keputusan tersebut. Oh ya, begitu ya Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Cukup sekian wawancara saya pada Ibu, dan saya ucapkan lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.